Itu kan ada hadis ya. Itu kalau dalam Duratun Nasihin disebut hadis ya. Nah, dalam Duratun Nasihin itu disebutkan gini. Besok ketika hari kiamat ya. Yaji'u yaumal qiyamah aqwamun lahu ajnihatun ka ajnihatit thairi. Ketika hari kiamat itu datang sebuah kaum yang memiliki sayap. Enggak usah dipikir sayapnya piye pokoknya akhirat. Ya. Ketika hari kiamat datang sebuah kaum yang memiliki sayap seperti halnya sayapnya burung. Yatiruna haitonal Ka'bah. Dia mengitari Ka'bah, mengitari Ka'bah atau pagar Ka'bah. Ini dia muter-muter di Ka'bah. Maaf, bukan di Ka'bah, muter-muter di jannah, di surga. Yatiruna haitonal jannah, ya, maaf. Dia berputar-putar mengitari surga. Kemudian malaikat penjaga surga itu bertanya, "Man antum?" Siapa kamu? Kok penake ngono ta? Muter-muter surga. "Man antum?" Jawab kaum itu, "Nahnu min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kami sebagian dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ara'aitum asal hisab?" Apakah kamu sudah melihat hisab? Maksud malaikat itu, apakah kamu sudah melewati hisab? Malaikat bertanya. Bingung malaikat. Apakah kamu sudah melewati hisab? Jawab kaum itu, "Lah, kami belum. Nggak pernah melihat hisab. Nggak pernah melihat hisab." "Ara'aitum as-sirat?" Apakah kamu pernah melihat Siratal Mustaqim itu? Maksudnya sudah melewati tahap Siratal Mustaqim itu? Jawabnya, "Lah, belum." Loh, malaikat bingung. Malaikat bingung itu. "Bima wajatum hadi darajah?" Malaikat jawab. Malaikat tanya lagi. "Dengan apa? Kalian mendapatkan derajat yang semulia ini dengan apa?" Malaikat bingung itu. Jawabnya ya dengan sebab puasa itu. Nah, kalau dalam hadisnya itu ta'abbadnallahu sirron fadkhalanallahu al-jannata sirron. Kami beribadah kepada Allah dengan siri ya, karena puasa kan ibadah siri ya. Puasa enggak terlihat orang. Kalau Anda ngaji, kalau kita ngaji, kita sholat itu kan bisa dilihat orang. Tapi kalau kita puasa kan enggak meneng tok, orang enggak tahu kita puasa atau enggak. Kita jawab kaum itu, kami menyembah Allah dengan cara siri. Maka Allah memasukkan kami ke surga dengan cara yang siri pula. Malaikat bingung itu. Caranya bingung malaikat ya poso itu wis. Malaikat ra iso ngitung kok. Sudah nggak sesuai prosedur lah. Ini langsung Allah yang jamin. Nah, makanya dengan cara berpuasa itu ya orang itu akan bahagia ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan kebahagiaan kelak ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan pahala puasa. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama ya, cara pandang ulama terhadap puasa Ramadan ya itu tadi. Puasa itu merupakan media untuk meraih kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Nah, yang kedua, ini yang sudah maklum ya, tapi ya saya sampaikan karena kan dengan kata-kata dapat memantapkan jiwa ya. Itu yang kedua, itu puasa merupakan media untuk memperbanyak amal, ibadah. Jelas ya, karena kan ibadah di bulan puasa kan dilipat gandakan ya, jelas. Apapun bentuk ibadahnya. Terus Nabi kan pernah ditanya, ayu sodakotin afdalu. Sodakoh bagaimana yang paling utama? Jawab Kanjeng Nabi kan, sodakoh fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Terus Kanjeng Nabi juga bersabda ya, umratun fi Ramadan ta'jilu hajatan aw hajatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu pahalanya setara dengan haji atau haji bersamaku, haji bersama Kanjeng Nabi maksudnya. Terus banyak lagi ya, tasbihah fi Ramadan aula min alfi tasbihah fi ghairihi. Satu bacaan tasbih di bulan Ramadan itu lebih utama daripada 1000 bacaan tasbih di bulan-bulan yang lain. Nah, banyaklah hadis-hadis ya, asar atau makalah yang menjelaskan bahwa ibadah di bulan Ramadan lebih baik daripada ibadah di bulan yang lainnya. Seperti halnya yang dicontohkan oleh guru-guru kita. Kalau guru kami di Lirboyo itu ada Mbah Anwar Mansur, itu ketika pagi, kita bulan Ramadan ya, pagi itu beliau ngaos, terus siang juga ngaos, sore juga ngaos, malam juga ngaos. Bahkan kemarin itu ya, waktu puasa tanggal 4 itulah. Puasa dapat 4 hari itu, beliau ngaji dari pagi, dari jam 7 beliau ngaji sampai tiba-tiba itu azan zuhur. Ketika azan zuhur beliau bertanya, "Loh, wis zuhur toh?" Nah, beliau itu ngaji dari pagi sampai zuhur. Itu nggak kerasa. Baru ketika azan zuhur beliau bertanya, "Loh, wis zuhur toh?" Nah, itu yang dicontohkan oleh
Guru-guru kita ya seperti itu. Beliau itu ketika Ramadan itu ngajinya full. Itu. Dan ingat, beliau itu Kiai Haji Anwar Mansur itu ketika ngaos itu ya, ngaosnya itu pakai kaca pembesar. Kitabnya gede, kitabnya besar, dan beliau pasti dibantu pakai kaca pembesar. Nah pertanyaannya kita yang masih sehat, yang punya penglihatan juga sehat, bagaimana ngaji kita di bulan Ramadan itu seperti apa? Apakah Anda tetap stay ngaji di Instagram ya? Atau WA? Padahal ada WhatsApp itu, tapi jangan. Walatu Facebooku, jangan Facebookan. Ya, sebisa mungkin diminimalisir lah, diperbanyak ibadahnya. Terus ada lagi guru dari Lirboyo itu guru saya, Kiai Haji Zamzami Mahrus. Beliau itu ketika ngaji bulan Ramadan itu ya pagi ngaji setengah 7:30 beliau ngaos sampai jam 12. Dari setengah 7 sampai jam 12, terus istirahat dulu setengah 2 atau jam 2 ngaji lagi sampai jam 4. Setelah itu istirahat, setelah habis tarawih ya, setelah tarawih ngaji lagi sampai jam 12 malam. Bayangkan. Itu ngajinya itu selama itu ketika bulan Ramadan. Ya. Kitab Riyadhus Shalihin itu yang 500 halaman, 600 halaman itu bisa khatam cuman 15 hari. Saya dulu itu waktu ngaji 15 hari khatam itu Riyadhus Shalihin. Itu beliau-beliau yang sudah sepuh. Awak dhewe ae ngaji rong jam ngaji 10 menit ae. Iku wis klosetan gak kuat boyoke. Jangankan ngaji 2 jam, 1 jam. Melihat kultum ini 15 menit ya, 10 menit tuh. Itu di-skip. Bahkan di backspace kembali. Nah, itu kan ya angan-angan lah, angan-angan buat kita ya. Kalau dipakai dibuat angan-angan ya apa yang saya sampaikan ya monggo, tapi kalau nggak dibuat angan-angan ya kebangetan enggak ya. Ya nggak tahu lah, pikir sendiri mawon nggih. Nah, kemudian untuk memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan ya, kalau nggak bisa ya, semisal nggak bisa ngaji seperti yang dicontohkan guru-guru kita, masyayikh kita, minimal ya ketika semisal Anda sudah berkeluarga, semisal kita sudah berkeluarga, mencari nafkah ya diniati memenuhi nafkah, mencarikan nafkah untuk istri, untuk anak, ini diniati. Karena kan dalam kitab itu disebutkan bahwa tolabul halal itu faridhatun ba'dal faridhah. Mencari rezeki halal itu termasuk salah satu kefarduan setelah kefarduan yang lainnya. Jadi tolabul halal itu bahkan ada yang mengatakan wajib. Mencari rezeki halal itu wajib. Nah kita kerja asalkan diniati ya, itu dapat pahala itu. Beda kalau nggak diniati ya, semuanya diniati lah, innamal a'malu binniyat ya, semuanya diniati. Nah, itu bisa menjadi ibadah. Nah, kalau Anda semisal nggak ngaji, nggak kerja, terus turu-turu tok, nah umpamanya lah ya, turu-turu tok itu ya diniati. Semisal kok tidur ya, lebih baik ya ngaji lah tetap. Tapi kalau nggak ngaji, nggak kerja, terus nyambut timbangannya keluntrung ngabuburit, ya mending turun aku. Tapi ngabuburit dapat pahala nggak ngabuburit? Itu ngabuburit dapat pahala dari mana ya? Ngabuburit menghibur diri dengan perkaramu ya, mending menghibur diri dengan tidur. Kalau diniati tarkul ma'asi ya, dalam Thariqatul Husul, dalam kitab-kitab usul kan disebutkan ya, tidur itu bisa menjadi ibadah ketika diniati untuk tarkul ma'asi lah, daripada ngabuburit sing disawang apa jalan ngabuburit ngono kae. Sing disawang ya enggak tahu lah saya. Tapi yang jelas potensi ibadahnya itu lebih jelas tidur ketika diniati daripada ngabuburit. Jadi tidur itu tarkul ma'asi ya, daripada maksiatnya mending tidur. Itu dapat pahala. Ya ulama itu ketika beliau sare ya diniati seperti itu. Diniati tarkul ma'asi, terus diniati agar kuat menjalankan ibadah ketika bangun tidur nanti. Nah itu akhirnya dapat pahala juga. Jadi ketika ngaji itu dapat pahala, terus kemudian ketika kerja diniati juga dapat pahala, dan ketika tidur pun diniati dapat pahala. Ganjaran tok wis. Nah itu kalau pola pikir ulama ya seperti itu, dalam melakukan aktivitas apapun diniati untuk kebaikan, ya itu dapat pahala. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini ya, maka jelas kan naumus shaim ibadah ya. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah, tapi ya jangan turu tok, aja turu tok. Kalau pesan guru saya, ya aja turu tok, ngaji. Tapi ya turu ya ora apa-apa, tapi diniati. Nah, seperti itu. Nah, maka puasa itu ya selain media untuk meraih kebahagiaan, puasa itu juga media untuk meraih
pahala yang berlipat ganda. Nanti apapun diniati, ngaji diniati ya jelas. Terus kemudian ketika bekerja ya diniati, ketika istirahat tidur pun juga diniati. Itu akan menjadi ladang pahala dari kita semua. Lah begitulah sedikit tentang cara pandang ulama terhadap puasa di bulan Ramadan. Nah, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf ya. Apabila tadi kan banyak saya ya kata-kata saya atau tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati pemirsa semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.